Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama Kak Tika, Tarot Reader channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan selalu mendapatkan energi positif dari semesta. Kali ini Kak Tika ingin membaca energi alam semesta terkait dengan tahun 2020 dan juga 2021 serta isu-isu yang sedang berkembang di pikiran manusia, dan tentunya ini mempengaruhi energi kita semua ya. Dan seperti yang kita ketahui di tahun 2020 begitu mencekam dengan adanya virus COVID-19, manusia dipaksa untuk mengalami masa transisi, perubahan gaya hidup dan cara hidup serta cara bertahan hidup. Sebagian ada yang tahan, sebagian ada yang tidak tahan, sebagian ada yang bertahan, tetapi memang sudah takdir ya, dia harus pergi dan banyak sebab-sebabnya ya. Ada yang juga positif COVID-19, kematiannya, ada juga yang karena penyakit lain. Intinya memang di tahun 2020 adalah pembersihan, cleansing ya, dari perubahan atau transformasi alam semesta terkait 4 elemen tanah, bumi, air, dan udara dalam memasuki atau memulai mekanisme yang baru di alam semesta. Seperti kalian tahu juga ya, kutub utara esnya sudah mencair dan juga beberapa struktur bumi mengalami perubahan akibat banjir, longsor, kemudian gempa, tsunami, dan ini adalah perubahan terbesar menuju bukan hanya sistem baru, tapi ini peradaban baru. Jadi manusia ini dipaksa untuk masuk ke peradaban baru. Kalau manusia masih tetap bertahan ke sistem gaya hidupnya, sistem cara hidupnya di peradaban lama, maka dia akan semakin tertekan dan baik virus, bencana itu akan tetap ada sampai manusia menerima kenyataan dan mencoba untuk bisa menerima transformasi alam semesta yang sedang dipersiapkan. Dan kita harus bisa beradaptasi karena kita juga adalah bagian dari alam semesta. Kita adalah mikrokosmik alam semesta. Oke. Di sini saya akan lihat ya, apa sih yang diinginkan oleh semesta. Dan saya menarik berdasarkan energi dari kartu tarot. COVID-19 masih tetap ada, bahkan sekarang bermutasi. Negara buka tutup pintu kenegaraan sehingga sering kita bingung ya, sudah masuk ke negara luar dan nggak bisa keluar, nggak bisa pulang lagi ke negara kita sendiri. Kemudian di sini yang ingin keluar negeri, mungkin ada keluarga yang di luar negeri harus menahan rindu dan melalui video call saja untuk melepas kerinduan karena nggak bisa bertemu. Ada juga sebagian kita yang masa bodoh dengan keadaan, yang penting dia bisa menikmati hidupnya, tidak peduli protokol COVID-19, dia hidup dengan cara pikirnya sendiri. Oke, jadi semua itu tidak perlu menjadi beban pikiran bagi kita. Hiduplah saat ini sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kamu masih dalam masa pendidikan ya selesaikan saja pendidikan, belajar keras ya, bekerja keras, dan kemudian jalani protokol COVID-19. Jangan ikut-ikutan orang lain ketika orang lain itu masa bodoh kemudian kamu ikut-ikutan. Jadi itu akan membuat kamu nanti terlihat tidak cerdas dalam menangani permasalahannya. Kita adalah bagian dari bumi alam semesta dan kita saat ini diminta untuk kontribusinya terhadap alam semesta. Apa yang bisa kita berikan? Karena selama ini alam semesta selalu memberikan kita apa yang kita inginkan, mau air, udara, mau tanah ya. Kita mau api, gas alam ada,
Semua bisa kita nikmati dari alam semesta ini. Nah, sekarang kita harus berpikir apa yang bisa kita berikan untuk alam semesta. Masa sih saat ini alam semesta itu ingin transformasi, merubah struktur, mekanisme, ya, alam semesta. Kita masih bertahan dengan peradaban kita. Sekarang yang sangat butuh itu siapa? Apakah alam semesta membutuhkan kita atau kita membutuhkan alam semesta? Secara kita adalah mikrokosmik, bagian terkecil dan sekecil debu jika dibandingkan dengan alam semesta ini. Diri kita aja dengan pohon di depan rumah, ya, di persimpangan jalan masih lebih gede lagi pohon itu, bahkan usianya lebih tua dari pohon itu. Kenapa kita harus mempertahankan ego kita untuk mempertahankan cara atau gaya hidup kita? Oke. Ada apa dengan alam semesta? Apa yang diinginkan alam semesta? Perubahan apa yang diinginkan alam semesta? Ada apa, wahai alam semesta? Perubahan apa yang diinginkan alam semesta? Satu lagi. Oh, ini sudah ada yang kebuka. Oke, di bottom of the deck-nya effortless. Oke. Ya, seharusnya tertutup ya. Nah, di sini ada power juga di bottom of the deck sebelahnya. Ya, power dan juga effortless. Oke. Activation solitude. Ini art magic-nya, sepertinya ini violet dulu. Kemudian art magic grounding dan vision cast. Ya, ini ada 6 kartu. Kartu pertama di sini activation ya, terkait dengan aktivasi. Seperti yang kita ketahui ya, udara eksistensi menunjukkan aktivasinya. Selama ini udara memberikan kita kehidupan. Kita mungkin menyepelekan, hanya orang-orang yang sakit yang membutuhkan oksigen yang tahu berapa mahal harga oksigen. Dan saat ini udara, ya, hembusan angin. Ada aktivasi dari udara dan juga di sini ada kaitannya dengan laut, air. Jadi di sini udara akan menyatu dengan air dan akan ada aktivasi di beberapa wilayah, di beberapa sudut dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Nusantara, tapi di sini di beberapa sudut dunia. Dan kita sudah mengetahui selama ini virus COVID-19 berasal dari udara. Kalaupun ada sebab yang lain, tapi disebarkan oleh udara. Udara lah menjadi messenger ya terhadap manusia. Ya, saya akan lihat lebih dalam dari tarotnya.
2 kartu Seven of Cups. Oke. Dan di sini ada Justice, ya. Saat ini udara seakan meminta keadilan kepada alam semesta, ingin menjadi penyampai keadilan seperti Themis, ya, Dewi Themis yang saat ini sedang eksistensi mengadili manusia terhadap perbuatan-perbuatan manusia di masa yang sebelum-sebelumnya alam semesta berdiam diri dan sering banyak kontribusi alam semesta terhadap manusia. Dan di sini solitude ini mengibaratkan bagaimana situasi yang saat ini sepi, ya. Kita sudah tahu banyak tempat-tempat yang sepi dan kita saat ini dipaksa untuk menyendiri dalam karantina atau memaksa diri untuk mengkarantina diri. Dan saya juga merasakan di sini dari peradaban lama yang seringnya manusia lakukan pesta, berkumpul-kumpul, ya, melakukan pesta di gang-gang sempit, kemudian mengundang orang-orang yang tidak begitu dikenal. Semakin banyak orang yang diundang, maka semakin meriahlah itu pesta. Dan juga perkumpulan-perkumpulan, ya, seperti konser ataupun, ya, ini berlawanan, ya. Keinginan manusia adalah peradaban yang lama, adanya pesta besar atau resepsi-resepsi besar, berkumpul, ya, dan juga bergerombol. Sementara alam semesta menginginkan kesepian, inginkan manusia saat ini mengosongkan kiri, kanan, depan, dan belakangnya, ya, harus bisa belajar sendiri agar ketika manusia sendiri, manusia bisa merasakan apa yang diinginkan oleh semesta. Ketika kalian di sini bergerombol, berkumpul, pesta, ya, party, atau menikmati kehidupan kalian di dunia, kalian tidak akan bisa mendengar keinginan alam semesta. Karena asik dengan kemeriahan, asik dengan kebahagiaan. Okay. Dan juga ada Prelude. Ya, ini situasi yang tertutup, ada hubungannya dengan tirai. Masih tertutup semuanya di sini dan mungkin akan adanya nanti fakta yang bisa diungkap oleh manusia, ya. Oke. Queen of Cups ini menggambarkan, ya, dengan solitude ini sangat ada korelasinya, ya. Manusia harus lebih menggunakan sisi feminin dengan perasaan, bukan dengan logika. Karena kalau dengan logika semuanya harus dan harus tertata seperti keinginan kita, keinginan manusia harus kembali menjalani sistem pendidikan seperti dulu. Anak-anak masuk sekolah, kemudian ada aktivitas lain. Semesta tidak inginkan itu. Semesta inginkan perubahan besar dari dunia pendidikan agar manusia di sini tatalah kehidupan baru, memasuki peradaban baru. Terkait dengan kebersamaan, ya, ada King of Pentacles dan Queen of Cups. Ini di tengahnya Two of Cups. Saya merasakan ini adalah manusia dan alam. Sehingga di sini manusia dan alam memang harus berjanji, melakukan perjanjian di sini, bahwa harus ada kesepakatan. Manusia akan masuk ke peradaban yang baru, yang diinginkan oleh semesta, bukan yang diinginkan oleh manusia. Sistem pekerjaan yang dulu, masuk kantor, kemudian suasana kantor, itu akan kita rindukan. Karena semesta tidak inginkan itu. Semesta inginkan cara kerja yang baru. Semesta inginkan perjanjian. Dan saat ini, ada Velvet ini menggambarkan bahwa semuanya masih tertutup. Kita harus mencari manajemen yang baru, penataan yang baru untuk kehidupan kita, yang bisa sinkron dengan alam semesta. Kalau nggak sinkron, COVID-19, virus baru, bencana alam akan terus ada.
menakutkan, mencekam manusia karena kita dipaksa untuk berubah. Kita dipaksa berjanji di sini. Okay. Dan ada magic, hal-hal yang tidak diduga. Percayalah terhadap keajaiban. Karena di tahun 2020 kita mungkin tidak percaya COVID-19 ini ada, tapi ternyata memang ada dan merenggut banyak jiwa. Di 2021 masih akan ada hal-hal ajaib yang tidak kita duga, yang tidak pernah kita kenal. Munculnya hewan yang tidak pernah kita ketahui, kita menganggap itu hewan dari dimensi lain. Adanya kasus-kasus ya, pembunuhan misalnya, atau hilang seseorang, itu kita langsung hubung-hubungkan dengan dunia klinik, dengan dimensi lain. Kita di sini disarankan untuk berpikir logika dan menggunakan perasaan. Jadi tidak berpikir semuanya itu hal-hal yang berkaitan dengan dimensi lain atau supranatural. Karena mereka golongan-golongan selain manusia juga bagian dari alam semesta yang saat ini menata kehidupannya. Tempat tinggal mereka juga rusak. Mereka yang tadinya hidup di gunung, saat ini gunung sedang erupsi. Mereka yang tinggal di hutan, dampak dari erupsi juga akan ke hutan, perambahan hutan, dan juga ada longsor. Bayangkan kehidupan kita sama dengan kehidupan mereka. Kita saat ini memiliki rumah, memiliki pekerjaan, mereka juga sama. Memiliki aktivitas, memiliki tempat tinggal, yang saat ini juga sama terancamnya dengan kita. Saat ini saya merasakan manusia sering kepo dengan kehidupan alam lain, tetapi ada sebagian yang ingin memang ada koneksinya untuk terhubung ya, tapi ada yang memaksa diri untuk kepo ya. Dan ini tidak diinginkan oleh mereka, karena saat ini mereka juga sibuk untuk penataan kehidupan yang baru. Mereka hanya butuhkan manusia-manusia yang bisa membantu, bukan manusia-manusia yang hanya mengacau kehidupan mereka. Tidak ingin dituduh-tuduh mereka ini pembunuhan atau juga hilangnya manusia. Mereka selalu dituduh bahwa mereka lah penyebabnya. Buat apa? Mereka tidak seperti itu. Semakin manusia berpikir ke arah sana, maka dari golongan jin ataupun yang memang khusus untuk menggoda akan memanfaatkan situasi ini. Ada juga golongan manusia dan golongan dimensi lain, makhluk dimensi lain yang di sini sama jahatnya dengan golongan kita yang ada juga jahat. Golongan manusia ada juga yang jahat ya, golongan mereka juga ada yang jahat. Nah, ketika kita saling menuduh, maka yang jahat itu akan memanfaatkan. Bedanya kita tidak mampu untuk merubah diri, mereka bisa merubah diri. Merubah diri menjadi orang yang kita cari, kita tanyain, kemudian ngobrol lah ya, kita yang ingin tahu. Mereka akan memberikan informasi. Apakah kita meyakinkan informasi dari golongan mereka? Kita tidak tahu kebenarannya. Dan pahitnya kita percaya. Nah, di sini hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak dimungkinkan, kita boleh percaya, tetapi di sini kita harus tetap menggunakan logika. Logikalah yang bertindak, logikalah yang menjadi tuas perjanjian kita dengan alam semesta. Bukan hal-hal yang bersifat imajinatif. Oke. Ya, the lovers. Koneksi antara manusia. Dengan hal-hal yang berkaitan dengan magic di sini, ada channeling ya. Oke, jadi akan muncul manusia-manusia yang berbeda di sini, termasuk juga indigo ya dan yang lainnya. Di sini adanya keberadaan atau terlahirnya manusia-manusia yang memiliki
kemampuan ya, magic di sini. Ya sebenarnya sih ini tidak magic, tapi ini lebih kepada kemampuan manusia yang selama ini tersembunyi, potensi manusia, seperti menggerakkan benda ya, telekinetis ya. Nah, telekinetis itu kalau sekilas kita lihat yang nggak ngerti ya, wah ajaib dia bisa menggerakkan benda. Tapi ada keilmuan yang bisa dipelajari oleh manusia yang bisa menggerakkan benda, ya disebut dengan telekinetis, dan hanya manusia-manusia yang tekun dan ingin mempelajari. Jadi mungkin sebagian kita mengatakan itu magic ya, tapi sebenarnya itu adalah kemampuan manusia atau potensi manusia yang terpendam yang tidak diketahui. Jadi di 2021 akan ada manusia-manusia yang menemukan potensinya, dan potensinya ini adalah hal-hal yang ajaib di mata manusia lain, tetapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang memang logika. Kita dipaksa untuk berpikir logika. Kita harus cari dasarnya, kita harus cari kelogikaannya, ya, analisisnya. Dan di sini Page of Swords. Kita harus bersiap-siap. Ya, Ten of Pentacles. 2021 adalah tahun kerja keras di sini. Siapa yang berjuang, ya, siapa yang siaga, dia akan kaya atau makmur di sini. Okay. Hal-hal yang ajaib, akan ada orang-orang yang tadinya tidak dipedulikan, diabaikan, bisa kaya mendadak, ya. Dan orang-orang kaya yang tadinya dihormati bisa miskin mendadak, ya. Karena di sini ada kaitan hati-hati dengan kekayaan. Kita harus bersiaga dengan harta yang selama ini kita dapatkan, ya. Mulailah untuk berpikir bahwa harta itu semua bisa akan hilang kapan saja, terkait dengan rumah, tempat tinggal, mobil, uang, deposito. Ini akan ada perubahan besar di sini. Kemanapun kita sembunyikan, kemanapun kita amankan, ini kalau memang sudah kehendak semesta, ya, ini diambil kembali. Okay. Jadi manfaatkanlah harta kekayaanmu saat ini untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, dan untuk alam semesta. Berikan kontribusimu terhadap alam semesta di sini. Okay. Bencana yang datang bisa saja menghancurkan rumah, menghilangkan mobil, menghilangkan uang yang selama ini kita simpan di balik bantal atau di berangkas, ya. Ini bisa saja terjadi. Manusia harus bersiap-siap. Dan di sini Four of Cups, rasa tidak bersyukur, ya. Di sini ada terkait dengan grounding. Akan muncul manusia-manusia yang tidak bersyukur, dan akan muncul juga perasaan dari diri kita, rasa tidak bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Dan di sini kita dipaksa untuk menumbuhkan rasa syukur kita dan melihat potensi diri kita atau kesempatan yang diberikan oleh semesta untuk hidup, untuk masih bernapas, untuk masih bisa menikmati alam semesta. Okay. Six of Cups, ya, ini masa lalu. Kita masih selalu teringat, ingin kembali ke masa lalu, ya. Ingin peradaban yang lama. Ini sudah tidak bisa, karena semesta menginginkan kita beradaptasi dengan transformasi alam semesta di sini. Nine of Wands. Saat ini manusia seperti Nine of Wands, membatasi diri dan lakukan terus. Kalau ditanya pada saya lebih senang seperti ini. Kenapa? Karena saya dari dulu nggak suka berkunjung. Ya, ngumpul suka, tapi saya nggak suka ngumpul ramai-ramai. Saya hanya suka ngumpulnya bersama orang yang memang nyambung ngobrol sama saya. Dan saya nggak suka pesta, ya. Saya juga nggak suka keramaian. Dan ini mulai terasa sejak tahun 2017. Di saat itu Jupiter, saya lupa di hitungan Vedic saya, ya. Dan saya ngerasa di sini saya harus fokus terhadap diri saya, pengembangan diri saya, kestabilan hidup saya. Jadi saya nggak suka. Beberapa teman-teman saya atau orang yang mengenal saya mengirimkan saya surat undangan, ya, untuk pesta, entah itu pernikahan mereka, entah itu hajatan mereka. Saya nggak datang karena berat sekali langkah saya ketika saya ingin datang ke perkumpulan atau ke tempat-tempat keramaian. Tapi saya hanya kirim ucapan selamat, ya.
Dan ini dia, jadi saya nggak gitu ngefek dengan peradaban baru ya. Saya juga tidak menyukai hal-hal yang saat ini dilarang. Tapi bagi kita sebagian manusia yang terbiasa dengan kehidupan gaya hidup ngumpul-ngumpul di keramaian dan pekerjaan yang monoton ya, dengan sistem pendidikan yang dulu, ya mungkin kalian di sini belum siap atau belum bisa memulai. Jadi di sini pesannya mulailah ya, vision guys. Kita akan memulai peradaban baru dengan menebak-nebak di sini. Ya. Ada satu ya kan, kita harus pindah. Kita harus pergi, berangkat, meninggalkan peradaban lama menuju peradaban baru. Kalaupun kita di sini masih membawa beban pikiran, pertanyaan, kenapa harus begini? Kita harus pindah. Kita tidak bisa lagi menetap di peradaban yang lama. Semesta menginginkan ini. Kalau kita masih tetap, maka akan terjadi hal-hal yang akan bisa saja memusnahkan peradaban manusia. Di sini alam akan mengeliminasi manusia sampai manusia benar-benar siap beradaptasi, berjanji, menggunakan perasaannya dan logika di sini untuk memulai peradaban baru. Dan semesta menjamin kehidupan kita akan nyaman, peradaban manusia akan nyaman jika kita di sini meninggalkan peradaban lama. Ya, Three of Pentacles ya. Ya, Three of Pentacles terkait dengan visi. Apa yang kamu lihat? Apa yang semesta lihat? Ikutilah apa yang menurut kamu bisa membuat kamu di sini tetap aktif ya, tetap bisa memberikan kontribusi, tetap bisa mempertahankan kehidupan. Di sini terkait dengan fokus kamu, kemudian potensi kamu yang mulai kamu kembangkan, kemudian yang potensi ataupun cara kerja kamu ataupun kehidupan kamu yang bisa sinkron dengan alam semesta di sini. Karena di sini saling melihat dan kerja keras dan ketekunan di sini. Kerja keras dan ketekunan ini harus sesuai dengan apa yang dikehendaki semesta. Kembali lagi ke awal, harus adanya perjanjian di sini ya. The Strength. Ini tidak mudah ya, hanya manusia-manusia yang kuat membuka diri menerima kenyataan terhadap perubahan, menahan keinginannya untuk kembali ke peradaban lama. Ya, harus terbiasa di sini, mengendalikan emosional kita, mengendalikan hasrat kita. Dan di sini ada Seven of Swords, penuh dengan strategi. Harus ada strategi. Kalau nggak ada strategi, kita bisa tergilas dengan manusia-manusia lain yang mungkin sangat beringas ya, karena mereka tidak siap menghadapi peradaban baru. Dan Knight of Swords. Oke. Ini akan cepat. Kita akan terkesan terburu-buru nantinya di sini. Ya. Kita terikat perjanjian. Oke. Ini adalah yang dikehendaki semesta untuk kita. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Semesta inginkan perubahan, inginkan peradaban baru. Semesta hanya inginkan kita berjanji untuk memulai peradaban baru dan beradaptasi dengan perubahan alam semesta. Tapi manusia seperti yang memiliki banyak keinginan di sini. Ya, peradaban baru versus peradaban lama. Keinginan semesta versus keinginan manusia. Apa yang harus dilakukan oleh manusia di sini? Guiding children, ya, jaga anak-anak kita,
jaga keturunan kita. Dan di sini ada power, kekuatan, ya. Kekuatan kita adalah keturunan kita. Jadi sebagian kamu di sini yang terkadang frontal mengatakan atau membela hal-hal yang tidak kamu pahami, ya. Terkadang kamu frontal, berujar, berkata, tidak memikirkan keturunan kamu yang akan berdampak, ya. Kamu frontal menebar kebencian, menebar permusuhan, ya, atau menyebarkan hoaks, ya. Ketika akibat dari perbuatan kamu itu memecah belah mayoritas dan minoritas, akan terjadi peperangan, bukan? Siapkah kamu untuk peperangan yang kamu tahu di peperangan itu tidak pandang bulu, walaupun melindungi sipil, tapi kenyataannya anak-anak dan wanita yang paling lemah, ya, yang akan terkena imbasnya hanya karena kata-kata kamu yang memecah belah. Dan di sini guiding children, ya, ingatlah anak dan keturunan kamu. Kamu harus bisa menjadi penolong bagi mereka, membimbing, guiding mereka, anak-anak dan keturunan kamu, karena mereka lah adalah harapan untuk manusia-manusia di peradaban baru, ya, yang akan bersinkron dengan alam semesta. Ini yang harus manusia lakukan saat ini. Okay. Didik dengan perilaku yang baik. Didiklah dengan cara bersosialisasi yang baik di sini. Pemahaman yang benar dan pemahaman yang baik, dan ada kaitannya juga dengan ini children, ya, pendidikan anak, ya. Dan di sini pendidikan anak memang harus berubah total. Tidak bisa lagi menggunakan rumah sekolah, harus menggunakan yang terbaru, tidak tatap muka. Kalau kita memaksa untuk tatap muka, maka akan ada bencana yang lebih besar. Saya rasakan di sini. Kita harus menjaga anak-anak dan keturunan kita di sini. Ya, ini kehendak semesta. Kita harus berpikir untuk cara baru. Saya tidak mengatakan kalau sekolah online itu baik, ya. Tapi di sini kita harus memikirkan sistem yang baru. Awalnya itu lebih baik saat ini dengan sekolah online, dan di sini kita akan lihat anak-anak yang memang didampingi orang tuanya untuk tetap belajar, ya. Atau di sini orang tuanya yang hanya mengeluh, yang selama ini melepaskan semuanya ajaran pendidikan untuk anaknya melalui sang guru sekolah, ya. Keluhan ini yang menjadi masalah, dan kalau dilihat memang masalah manusia itu banyak banget, ya. Hanya karena ego, karena dia terbiasa dengan peradaban baru, input yang didapatkan dari masa kecil, siapa yang melahirkan, siapa yang membesarkan, besarnya di lingkungan mana, gaya hidupnya seperti apa, itu yang menjadikan manusia yang sekarang ini orang tua memiliki cara pandang dan cara pikir yang tidak sinkron dengan alam semesta. Ya, pesannya di sini jaga dan guiding anak-anak kamu, anak-anak kita semua. Ya, ini you are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Ya, anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita berkeliaran di jalanan, main-main di luar, itu udah nggak zaman lagi. Kita sudah masuk peradaban baru. Manusia yang monster, maksud saya, ya, yang berwujud manusia ataukah manusia yang berwujud monster, devil, ya. Di sini ada kaitannya dengan anak. Anak-anak saat ini harus lebih dekat dengan orang tuanya. Begitu juga orang tua. Ya, bodies of water. Spend time near water, such as a lake, river, or the ocean, to recharge your batteries. Ya, kamu lihat. Ya, kita seperti kita semuanya sudah tahu, ya, bahwa saat ini diwajibkan untuk
rajin mencuci tangan, rajin membersihkan tubuh, ya, gunakan air yang bersih untuk lebih membersihkan diri, lebih ya melawan kuman, virus ataupun membuang, ya, agar tidak melekat di tubuh kita. Yang harus kita lakukan adalah lebih banyak menggunakan air, ya. Kalau bisa kamu menyediakan air di rumah, ya. Selain daripada itu, tentunya kita harus meminimalisir orang-orang yang datang ke rumah kita, karena kalau kamu menggunakan air di rumah, persediaan air itu kan terbatas. Ketika kamu banyak mengundang orang-orang datang ke rumah, ya tentunya persediaan air kamu akan cepat habis. Dan di sini itu juga seperti ada kaitannya, ya. Kamu di sini harus bisa berpikir juga terkait dengan persediaan dan terkait dengan penjagaan anak-anak dan keluarga di sini. Intinya saya merasakan di sini, jagalah anak-anak kamu dan keluarga dekat kamu lebih dulu. Ya. Go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Ya. Ini Cordelia, seperti tulisan corona, ya. Nah, di sini Cordelia go outside. Dia katakan di sini, kalau kita semua sudah berjanji, ya, dan sudah mengikuti apa yang dikehendaki alam semesta atau apa yang harus kita lakukan di sini, menjaga anak-anak kita, kebersamaan, guiding, ya, dan juga persediaan air kita cukup, kita boleh keluar. Kita boleh keluar menghirup udara segar. Tapi kalau semua manusianya bertindak yang sama, kalau di sini sebagian manusia ada yang masa bodoh dan sebagian lagi di sini mengikuti, sama saja udara akan masih tercemar dengan orang-orang yang masa bodoh itu. Oke? Dan di sini di tahun 2021 ada energi Cordelia, go outside. Kita memang harus lebih banyak nantinya bekerja keras, ya, apapun caranya. Di sini kita akan mulai untuk keluar dan memberikan kontribusi kepada alam semesta. Kita akan melakukan aktivitas di luaran di sini, karena 2020 kita lebih banyak di dalam rumah, dan 2021 kita nggak bisa tahan lagi. Kita harus menghidupi menghidupi keluarga kita, dan kita harus siap dengan peradaban baru. Dan peradaban baru ini bukan berarti kita akan di dalam rumah terus. Kita akan keluar, tetapi dengan peradaban yang baru, dengan cara yang baru. Mungkin, ya, kedepannya kita akan memakai masker terus-terusan, ya. Dan kita harus selalu menyediakan air ketika kita berada dalam perjalanan untuk cuci tangan atau untuk membasuh wajah di sini, ya. Dan tetap menjaga anak-anak. Anak-anak tidak boleh dibiarkan sendirian, harus tetap diawasi dan dijaga, ya. Dan ini positif saya lihat, karena go outside ini memberikan kita harapan, ya, untuk ternyata nanti akan ada aktivitas atau kita masih bisa diperbolehkan untuk keluar. Tetapi ingat, mungkin sekolah tidak akan seperti dulu karena semesta tidak inginkan itu, ya. Kita disarankan untuk memulai peradaban baru, dan pekerjaan juga, sistem kantoran juga nggak akan seperti itu, ya. Dan kalau untuk berbisnis, kamu carilah, ya, berpikir saat ini bisnis apa yang cocok untuk tahun 2021 terkait dengan energi yang saya bacakan ini. Untuk kamu orang-orang yang memang otaknya bisnis, pasti tahu apa yang harus dilakukan di sini. Oke, satu kartu. Iya, Love. Kamu harus membuka mata kamu, melihat detailnya, ya. Apakah detail ini terkait dengan pesan semesta atau intuisi kamu? Ya, untuk bisnis, karir, dan keuangan juga di sini seperti itu. Kamu harus bisa melihat detail di mana potensi kamu bisa mendapatkan keuangan dan rezeki. Ya, tidak akan mudah, akan ada tantangan-tantangan, tapi yakinlah kalau kita di sini sudah menguatkan diri, maka kita hanya akan mempertahankan kekuatan kita.
Tapi kalau untuk orang-orang yang lemah, takut, atau tidak siap untuk perubahan, maka akan sulit ya. Dan di sini ada cross ya. Ini tentang takdir ya, dan di sini ada transisi. Kita dalam masa transisi menuju takdir, dan di sini ada kekuatan besar di luar kendali kita. Maka sadarlah terhadap kita, manusia ini hanya bagian dari mikrokosmik. Ya, jangan merasa kita ini hebat, effortless. Ya, akan ada perjuangan yang gagal dan akan ada perjuangan yang berhasil. Ya, tapi hanya untuk orang-orang yang bisa bersinkronisasi dengan energi alam semesta. Baik itu dengan alam, tanah, bumi, udara, tidak merusak dan lain sebagainya. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk energi alam semesta memasuki 2021, dan ini di tahun 2021. Semoga ini bisa membantu kita untuk menentukan langkah kita ke depan dalam bisnis, karir, keuangan, dan perlindungan terhadap keluarga serta diri sendiri ya. Jangan lupa di like, comment, share kepada teman-teman kamu. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini, dan kamu boleh bergabung di membership channel ini. Kamu lihat di beranda depan. Salam hangat penuh cinta. Bye.